Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu saya takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya. Sebab ia mengenal namaku, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Mari sama-sama kita perkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Puji nama Tuhan, shalom. Shalom. Boleh lambaikan tangan kita bersama-sama, shalom. Shalom. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang luar biasa. Amen. Pagi hari ini katakan amin. Amin. Apa terasa ya, kita sudah masuk dalam liburan Natal gitu. Mungkin banyak kanan kiri, bangku kosong, sudah ada yang pergi berlibur. Wah, yang pergi berlibur Tuhan sayang sama mereka. Amin. Kita yang di sini double-nya sayang. Sayangnya double. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang luar biasa. Mau liburan, gak liburan, Bapak Ibu Saudara, Natal tahun baru ini, Tuhan tetap sayang sama kita. Ada berkat yang terbaik yang kita terima, dan sama-sama mari kita siapkan hati kita hari ini. Kita sudah ada di rumah Tuhan, bawa yang terbaik kepada Tuhan. Nyatakan yang terbaik kepada Tuhan. Dan besok kita sama-sama merayakan Natal. Natal di mana kita boleh memperingati Yesus datang ke dunia. Jadi seorang manusia memberikan hidup bagi setiap kita. Kita yang seharusnya binasa, oleh karenanya kita dapat beroleh kehidupan yang kekal. Tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa, yang dahsyat. Mari kita berdoa untuk ibadah kita hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau hadir, Engkau datang bagi setiap kami. Engkau tinggalkan tahtamu, Engkau tinggalkan kerajaanmu, datang ke bumi, mengambil rupa sebagai seorang manusia. Agar kami yang seharusnya binasa diberikan hidup, diberikan keselamatan,
lewat kedatangan-Mu. Hari ini bersama-sama kami lebih lagi akan mengingat perbuatan-Mu, memperingati bagaimana Engkau datang ke dunia ini. Natal berbicara Kristus datang ke dunia. Natal berbicara Engkau jadi manusia. Natal berbicara Engkau memberi hadiah yang terindah bagi setiap kami. Ini waktunya bagi setiap kami Tuhan untuk kembali datang memberi dan menyatakan hadiah yang terindah yang bisa kami bawa di hadapan-Mu. Lebih pagi hari ini dalam ibadah kami bersama-sama. Engkau dimuliakan, Engkau ditinggikan, Engkau melawat setiap kami. Yesus, Raja di atas segala raja, nama di atas segala nama. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami puji di tempat ini. Lawat setiap kami, baik yang ibadah secara onsite ataupun ibadah secara online. Seluruhnya kami boleh mengalami jamahan Tuhan. Seluruhnya kami boleh mengalami kasih Tuhan, cinta Tuhan yang dinyatakan waktu Dia datang ke dunia ini. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Yesus yang siap memuliakan nama Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Tepuk tangan luar biasa lebih lagi bagi Tuhan kita Yesus, nama di atas segala nama. Engkau yang memberi hidup, kami puji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Besar dan ajaiblah nama-Mu di hidupku. Hanya Kau satu-satunya pengharapan dan imanku. Yesus, nyatakanlah kuasa-Mu atasku, segenap hidupku mempermuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Ku bawa hidupku di atas mesbah-Mu, hanya yang terbaik ku persembahkan bagi-Mu. Ku terima kasih-Ku, berkat dan anugerah, hanya nama-Mu Yesus di atas segalanya. Kau di atas segala-galanya. Mari panggil namanya Yesus. Besar dan ajaiblah nama-Mu di hidupku. Hanya Kau satu-satunya pengharapan dan imanku. Lebih lagi katakan Yesus, nyatakanlah kuasa-Mu atasku, segenap hidupku hanya untuk mempermuliakan nama-Mu, mempermuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Angkat tangan kita katakan, ku bawa hidupku di atas mesbah-Mu, hanya yang terbaik ku persembahkan bagi-Mu. Ku terima kasih-Ku, berkat dan anugerah, hanya nama-Mu Yesus di atas segalanya. Oleh karena kasih-Mu kami katakan, setiap lidah, setiap lutut akan bertekuk lutut di hadapan-Mu, menyembah Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Every time
berkat dan anugerah hanya nama-Mu Yesus. Angkat kedua tangan kita katakan, Ku bawa hidupku di atas mesbah-Mu, hanya yang terbaik ku persembahkan bagi-Mu. Terima kasih-Mu, berkat dan anugerah hanya nama-Mu Yesus. sekali lagi katakan, ku bawa hidup, cepat saja. Ku bawa hidupku Come on, di atas. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang tahun ini. Kami bawa yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Yesus, nugrah hanya nama-Mu. Oh, ku bawa hidupku. Ku bawa hidupku di atas mesbah-Mu, hanya yang terbaik ku persembahkan bagi-Mu. Terima kasih-Mu, berkat dan anugerah hanya nama-Mu Yesus. Hanya nama-Mu Yesus. Hanya nama-Mu Yesus. Di atas jalannya. Hanya nama-Mu. Hanya nama-Mu. Hanya nama-Mu. Kami sembah, kami puji nama di atas segala nama, Tuhan yang berkuasa. Kami sembah, kami puji Engkau sembah nama yang agung, sembah yang memberi hidup. Kasih-Mu bagi kami semua, kasih-Mu, kasih-Mu, kasih-Mu bagi kami. Begitu besar kasih-Mu bagi kami, begitu besar cinta-Mu bagi kami. Pagi ini kami aturkan Engkau, Yesus Tuhan. Boleh buka kedua tangan kita. Sama-sama buka kedua tangan kita sembah. Tahu nama itu yang memberikan berkat. Nama Yesus yang menyatakan perlindungan penyertaan yang sempurna sepanjang tahun.
Oh oh mari di Natal ini sekali lagi kita ingat cinta Tuhan. Kita ingat kebaikan Tuhan. Kita ingat perbuatan Tuhan. Begitu kasihnya Dia bagi kita. Ucapkan syukur, katakan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shekenalabo. Ya, Kau baik. Terima kasih. Yesus. Kau baik bagiku. Datang jadi manusia, relakan segalanya hanya bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia. Kami agungkan Engkau, kami agungkan Engkau. Shadalabor, dalabor, 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 dalabor. Sidilabor, dalabor. Oh, Jesus. Sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus Sang Raja. Sembah puji, sembah. Mari angkat kedua tangan kita. Sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus Sang Raja. Sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji
Kami rayakan Engkau bersama-sama di tempat ini. Amin. Mari siap rayakan Tuhan bersama-sama, katakan. Amin. Amin. Tepuk tangan bagi Allah kita yang luar biasa. Amin. Merry Christmas, everyone. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells ring and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell chiming, jingle bell time. Dancing in Jingle Bell Square. In the frosty air. What the right time, the right time to rock the night away. Jingle bell time, the slow time to go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet, jingle around the clock. Mix and mingle in a jingling feet. That's the jingle bell rock.
Bapak Ibu Saudara berikan tepuk tangan yang terbaik buat juru selamat kita. Sambil bersorak-sorai haleluya. Tepuk tangan lebih lagi yang terbaik buat juru selamat kita. Sorak sekali lagi haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara percaya bahwa Yesus hadir dalam hidup kita. Karena dia mengasihi kita. Amin. Dia menyelamatkan hidupmu dan hidupku. Hidup kita gak pernah sia-sia. Amin. Boleh tengok sebelahnya, mungkin ada suami, ada istrinya, ada anaknya, ada orang tuanya bilang hidup kita berharga. Hidup kita tidak sia-sia. Karena Tuhan Yesus sudah jadi juru selamat dalam hidup kita. Berikan kemuliaan sekali lagi buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Saya percaya ada kasih, ada sukacita Natal dalam kehidupan kita semua, dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita, di dalam pelayanan kita. Amin. Haleluya. Kita mau angkat tangan sama-sama, kita mau berdoa. Tuhan, kami mau berdoa pagi hari ini sebagai syafaat kami. Bersama dengan seluruh jemaat yang hadir di tempat ini. Kami mau mengangkat tangan kami, mari kita angkat tangan kita Bapak Ibu. Tuhan, kami mau padukan iman, hati dan percaya kami dalam satu kesehatian. Di dalam unity kami mau berdoa memberkati Gembala sidang kami Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotoro Raharjo. Bersama dengan keluarga dan para wakil yang ada. Tuhan memberkati hamba-Mu lebih lagi. Bagi hormat kemuliaan nama-Mu biarlah kehidupannya terus menjadi berkat. Terus penambahan hikmat atas hamba-Mu supaya setiap kami yang digembalakan kami menerima kuasa, kemuliaan, bahkan pengharapan yang tidak pernah mengecewakan di dalam Engkau Tuhan. Dan kami mengangkat tangan kami dan kami berdoa buat Gembala Cabang GBI Kebon Siri di tempat ini. Bapak Pendeta Muda Gunawan Wongso Wijoyo beserta dengan istri dan keluarga besar dan para wakil yang ada. Pak Ferry, Ibu Suryani bersama dengan keluarga, Pak Ri bersama dengan keluarga. Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Tuhan pakai hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Buat GBI Kebon Siri bagi Indonesia. Bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Tuhan kami mengangkat tangan kami dan kami berdoa memberkati pemilik tempat ini beserta dengan keluarga besar yang ada. Tuhan memberkati hamba-Mu. Terima kasih tempat yang boleh kami pakai di sini kami tahu. Karena kasih Tuhan atasnya. Berkat-Mu tercurah atas hamba-Mu bersama dengan keluarga. Kami berdoa buat jemaat GBI Kebon Siri yang ada di tempat ini maupun dimanapun mereka berada. Tuhan Engkau tetap memberkati, Tuhan Engkau tetap melawat terus Tuhan. Roh Kudus beracara atas setiap jemaat yang ada. Berdoa memberkati generasi muda. Kami percaya Tuhan inilah milik-Mu Tuhan. Pakai generasi muda yang ada menjadi berkat buat setiap keluarga, buat setiap gereja, bahkan buat Indonesia dan generasi muda yang ada menjadi berkat buat setiap kami. Kami berdoa buat bangsa kami dan terus memperkatakan shalom, damai sejahtera Tuhan buat Indonesia. Tuhan biarlah terus ada kerukunan, ada damai sejahtera. Kami percaya Tuhan bangsa ini akan dipulihkan. Bangsa ini akan dimenangkan bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Ada roh takut akan Tuhan untuk setiap pemimpin yang ada. Memberkati bangsa ini dari Sabang sampai Merauke. Kami berdoa Tuhan biar lawatan-Mu memenuhi bangsa ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang mengimani katakan amin. Amin. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Kami percaya Tuhan Engkau bukan bayi lagi. Tapi Engkau sudah menjadi Raja. Yang berkuasa, yang bertahta buat kami. Kami bangga jadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan. Lambang pemerintahan di atas bahunya dan namanya pun disebut
penasehat ajar, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sebutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Boleh tepuk tangan buat Juru Selamat kita yang kekal, Yesus namanya. Anak terlahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajar, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal,
Shalom semuanya. Natal berbicara tentang kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia ini. Ternyata kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia ini sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya sekitar 700 tahun sebelumnya. Yesaya 9 ayat 5 berkata, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, tampuk pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sebagai penasihat ajaib, Tuhan Yesus akan menyingkapkan rencana keselamatan sempurna untuk umat manusia. Disebutkan sebagai Allah yang perkasa, sebab di dalam Dia, di dalam Yesus, seluruh kepenuhan kealahan akan berdiam secara jasmani. Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Yesus adalah sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Sebagai Bapa yang kekal, artinya Tuhan Yesus datang bukan hanya memperkenalkan Bapa surgawi, tetapi Dia sendiri akan bertindak bagaikan seorang Bapa terhadap umatnya, yaitu mengasihi, melindungi, peduli, dan menyediakan kebutuhan kita umatnya. Sebagai Raja damai, Tuhan Yesus akan mendamaikan kita dengan Allah melalui pembebasan dari dosa dan kematian. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang kusembah. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang kusembah. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada apa dengan manusia sehingga Tuhan Yesus harus datang ke dalam dunia ini? Alkitab katakan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut, mati, tempatnya di neraka. Neraka adalah tempat yang sangat mengerikan. Neraka adalah tempat yang paling gelap dan terdapat ratap dan kertak gigi. Neraka adalah tempat di mana api tidak pernah padam dan ulat bangkai tidak mati. Neraka adalah tempat penyiksaan oleh api dan belerang. Karena itu jangan sampai masuk neraka. Untuk itulah Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk membebaskan kita dari hukuman kekal selama-lamanya dalam neraka. Bagaimana cara Tuhan Yesus menyelamatkan umat manusia? 2 Korintus 5 ayat 21 berkata, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Ini dapat diterangkan sebagai berikut. Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa
telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Artinya Tuhan Yesus harus mati karena dosa-dosa kita. Sebenarnya kita yang harus mati. Karena kita lah yang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tetapi Tuhan Yesus tidak berdosa, telah dijadikan dosa. Artinya Tuhan Yesus yang mati menggantikan kita. Kalau kita melihat cara mati dari Tuhan Yesus, saya katakan bahwa itu sangat-sangat tidak manusiawi. Pada saat orang-orang Yahudi berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Maka Tuhan Yesus harus disalibkan. Proses awal dari penyalipan, jubah Tuhan Yesus dibuka. Tuhan Yesus diikat pada sebuah tonggak. Di sebelah kanan dan kirinya ada dua algojo yang memegang cambuk. Ujung cambuk itu dari potongan tulang dan potongan besi. Setiap kali cambuk itu dihunjamkan pada tubuh Tuhan Yesus, akan menimbulkan luka yang dalam. Darah bercucuran, sakitnya luar biasa. Tuhan Yesus berteriak-teriak kesakitan. Tuhan Yesus bermandikan darah. Apakah proses itu sudah selesai? Belum. Kepala Tuhan Yesus diberi mahkota duri. Duri ditancapkan di kepalanya dengan cara dipukul. Sakitnya luar biasa. Darah bercucuran. Apakah sekarang sudah selesai? Belum. Tangan dan kaki Tuhan Yesus dipakukan di kayu salib. Sakitnya luar biasa. Darah kembali bercucuran. Tuhan Yesus digantung di atas kayu salib. Di sini Tuhan Yesus menderita secara lahir maupun batin. Secara lahir dia merasakan sesak luar biasa karena cairan yang menekan jantungnya. Secara batin dia mendengar dan melihat semua orang menghujat dia, termasuk salah satu penjahat yang ada di sebelahnya. Pada akhirnya, setelah Tuhan Yesus berseru, sudah selesai. Kepada mulah nyawaku kuserahkan. Tuhan Yesus mati. Pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus harus mati dengan cara seperti itu? Dengan penderitaan yang luar biasa. Darah bercucuran secara luar biasa. Mengapa tidak dengan cara mati yang mudah? Dipenggal kepalanya, selesai. Mengapa harus dengan darah bercucuran? Alkitab katakan, tanpa penumpahan darah. Tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Untuk mengampuni dosa saudara. Dosa saudara. Dosa kita semua. Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian. Selain itu, apalagi yang Alkitab katakan dengan cara mati Tuhan Yesus yang seperti itu? Yang pertama, penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan yang kedua, penderitaan kita yang dipikulnya. Dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Betapa Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Kita mengenal ada 3 tahap proses keselamatan.
Tahap pertama adalah pembenaran, justification. Kita dibenarkan bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena kasih karunia Tuhan yang kita responi dengan iman. Pada tahap ini, setelah kita bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kita akan mengalami kelahiran baru. Kelahiran baru adalah proses awal perjalanan rohani kita bersama Tuhan Yesus. Tahap yang kedua dari proses keselamatan adalah pengudusan, sanctification. Dalam proses ini, kita dikuduskan secara terus-menerus melalui Roh Kudus dan firman Allah. Dalam proses ini, kita bisa saja jatuh atau mengalami kegagalan. Yang penting, kita jangan berhenti. Tetapi harus bangkit dan terus maju. Pertobatan adalah kunci untuk kita bisa maju. Goal dari proses pengudusan ini adalah menjadikan kita serupa dengan gambarnya. Roma 8 ayat 29 berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ini berarti goal kita sebagai orang Kristen adalah menjadi serupa dengan gambarnya. Untuk menjadi serupa dengan gambarnya, maka sesuai dengan 1 Yohanes 2 ayat 6 yang berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Karena kita hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita akan menjadi serupa dengan gambarnya. Menjadi serupa dengan gambarnya artinya menjadi murid Tuhan Yesus. Tahap ketiga dari proses keselamatan adalah pemuliaan, glorification. Kita yang menjadi serupa dengan gambarnya, yaitu murid. Pada saat Tuhan Yesus datang di awan-awan untuk menjemput gerejanya, kita akan menerima tubuh baru yang dikenal dengan tubuh kemuliaan. Dan setelah itu kita akan diangkat bersama-sama untuk bertemu dengan Yesus Kristus di awan-awan. Setelah itu kita akan masuk surga dan akan bersama-sama Tuhan Yesus selama-lamanya. Yang dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Hosana, Hosana, Hosana. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Yesaya 60 ayat 1 sampai dengan 3 berkata, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Artinya, kalau kita bangkit untuk menyelesaikan amanat agung, maka akan terjadi penuaian
jiwa secara global. Kita diingatkan bahwa tugas kita sebagai orang percaya, apapun yang menjadi profesi kita adalah untuk menyelesaikan amanat agung, yaitu untuk menjadikan semua bangsa menjadi murid Tuhan Yesus. Hal ini sesuai dengan yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Untuk menyelesaikan amanat agung tidak bisa dengan kekuatan sendiri, tetapi harus dengan kuasa Roh Kudus. Pentakosta ketiga sedang dicurahkan luar biasa untuk memberikan kuasa kepada kita untuk menyelesaikan amanat agung. Hari-hari ini Tuhan sedang berbicara kepada gerejanya di seluruh dunia tentang tahun 2033. Dikatakan bahwa pada tahun 2033 setiap orang, everyone, diberi kesempatan untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus secara autentik melalui kuasa dan hadirat Roh Kudus. Rick Warren, seorang hamba Tuhan, mendapatkan bahwa goal untuk menyelesaikan amanat agung tahun 2033. Ketika Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya tentang tanda kedatangannya untuk kali yang kedua dan tanda akhir zaman, salah satunya Tuhan Yesus menjawab seperti yang terdapat dalam Matius 24 ayat 14 yang berkata, Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Dengan perkataan lain, dapat disebutkan bahwa setelah amanat agung selesai, Tuhan Yesus akan datang untuk kali kedua. Sesuai yang dikatakan oleh Matius 24 ayat 14, bahwa setelah Injil kerajaan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi segala bangsa, atau berarti setelah amanat agung selesai, baru sesudah itu Tuhan Yesus datang. Kalau memang benar tahun 2033 amanat agung selesai, sesudah itu baru Tuhan Yesus datang kembali. Kata sesudah itu tidak ada yang tahu itu kapan. Bisa 1 bulan, 1 tahun, 5 tahun, tetapi yang jelas tidak akan lama. Sebab Tuhan Yesus berkata, Aku datang segera. Saya tidak pernah berkata bahwa Tuhan Yesus pasti datang tahun 2033. Itu tidak alkitabiah. Tetapi saya katakan tahun 2033 Tuhan Yesus bisa datang. Ini alkitabiah. Siapa yang akan menyelesaikan amanat agung? Mari bersama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan dan berkata, Saya Tuhan, saya Tuhan. Saya akan mengingatkan bahwa waktu kedatangan Tuhan Yesus untuk kali kedua sudah sangat-sangat dekat. Mari kita mempersiapkan diri sebaik-baiknya, yaitu dengan menyelesaikan amanat agung. 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai dengan 18 berkata, Sebab pada waktu aba-aba diberi, pada waktu pemimpin malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan ini. Ada berapa banyak yang merindukan untuk ikut dalam pengangkatan?
yang rindu untuk ikut dalam pengangkatan, kita harus melakukan seperti yang terdapat dalam Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 4 yang berkata, karena itu apabila kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah hal-hal yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kamu tampak kelak, kamu pun akan tampak bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Jadi kita harus mencari hal-hal yang di atas. Kita harus memikirkan perkara-perkara di atas, bukan yang di bumi. Natal tahun 2024 mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus Kristus menghendaki agar kita hidup bersama-sama dengan Dia di sorga. Ingat bahwa di sorga kita punya Tuhan Yesus yang adalah penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Karena itu kita harus memikirkan perkara yang di atas. Dan perbuatan kita harus sesuai dengan itu. Kita harus menilai, mempertimbangkan, dan memikirkan segala sesuatu dari sudut pandang kekekalan dan surga. Tujuan dan sasaran kita hendaknya mencari hal-hal yang rohani. Tema Natal tahun 2024 adalah pikirkanlah perkara yang di atas. Karena Tuhan Yesus merindukan agar kita bersama-sama dengan Dia di sorga. Mari kita angkat tangan kita. Katakan bersama saya. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sekali lagi, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari kita berbahasa roh. Yang sudah berbahasa roh, kita berbahasa roh. Bapa, kami berdoa buat anak-anak-Mu saat ini Tuhan. Kami akan mengakhiri tahun 2024. Kami akan memasuki tahun yang baru, tahun 2025. Berkat-Mu melimpah buat mereka ya Tuhan. Berkat-Mu melimpah buat anak-anak-Mu. Berkat-Mu melimpah buat anak. Hamba berdoa Tuhan, biarlah apa saja yang dikerjakan anak-anak-Mu berhasil. Karena mereka mengerti ya Tuhan. Mereka akan memikirkan perkara yang di atas. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya mengucapkan selamat hari Natal tahun 2024. Tuhan Yesus memberkati kita semua berlimpah, limpah, limpah. Amin. Jesus for everyone. 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 Haleluya. Sekarang terimalah berkat Tuhan.
kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. GBI Kebon Sirih News Flash. Selamat datang dan senang menyambut kembali Bapak, Ibu, Saudara-saudari di ibadah Natal pada hari ini. Ibadah minggu depan pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 ibadah akan dimulai pukul 10 pagi. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Jafar Tamrin. Kingdom Kids 29 Desember 2024 pukul 10 pagi dengan tema Tetap Bersinar Sampai Tuhan Datang. Ayo adik-adik dan papa mama jangan lupa untuk ibadah Kingdom Kids ya. Kantor sekretariat libur dari tanggal 24 Desember 2024 sampai dengan 1 Januari 2025. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan jemaat dapat menghubungi nomor berikut ini. Mesbah pagi diliburkan dari tanggal 22 Desember 2024 dan akan kembali aktif pada tanggal 8 Januari 2025. Bagi jemaat GBI Kebon Sirih yang membutuhkan pelayanan dukungan doa dan rindu didoakan oleh tim pendoa GBI Kebon Sirih dapat menghubungi nomor berikut ini. Minggu pertama tiap bulan diadakan baptisan air. Bagi jemaat yang belum dibaptis dan rindu memberi diri untuk dibaptis dapat menghubungi Pendeta Jafar Tamrin pada nomor berikut ini. Persembahan umum, syukur, dan persepuluhan dapat Anda berikan melalui kode QR berikut ini. Scan kode QR yang tertera di layar. Persembahan melalui kode QR tidak dipungut biaya apapun. Persembahan umum, persepuluhan, diakonia dapat Anda transfer ke nomor rekening berikut ini. Untuk kenyamanan bersama kami ucapkan terima kasih. Demikianlah GBI Kebon Sirih News Flash pada hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.